Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kawan-kawan semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu masih dalam lindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Nurwinda Sulistiawati serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini saya akan berpresentasi mengenai konseling rehabilitas, yaitu tentang judul memahami intervensi rehabilitasi. Ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang intervensi rehabilitasi. Apa sih intervensi rehabilitasi itu? Jadi mungkin kita langsung saja masuk ke dalam materi. Jadi materi ini itu membahas intervensi rehabilitasi, yaitu serangkaian tindakan yang dirancang yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah fisik, mental, atau sosial agar individu tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat atau dapat kembali ke aktivitas normal di dalam masyarakat. Kemudian pengertian dari intervensi rehabilitas. Secara etimologi, kata rehabilitasi berasal dari bahasa Latin yaitu re yang berarti kembali dan habilitas yang berarti kemampuan atau keterampilan. Jadi secara harfiah, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan atau memulihkan kemampuan atau keterampilan seseorang. Sedangkan menurut KBBI, rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, rehabilitasi didefinisikan sebagai proses membantu individu yang memiliki gangguan fisik atau mental untuk berpartisipasi dalam masyarakat sejauh kemampuan sepenuhnya. Dan kita lanjut, tujuan dan pendekatan dari intervensi rehabilitasi ini. Tujuan dari intervensi rehabilitasi ini yaitu bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah fisik, mental, atau sosial agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Kemudian pendekatan dalam teknik intervensi rehabilitasi ini mencakup berbagai pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan terapi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian permasalahan individu. Beberapa permasalahan yang terjadi terutama pada seluruh kalangan sih, ya, dari kalangan anak muda maupun sampai yang tua. Pertama yaitu tentang gangguan mental. Sekitar 1 dari 4 orang di dunia ini mengalami gangguan mental setidaknya sekali dalam hidup mereka. Pasti. Teman-teman semua pasti pernah namanya mengalami gangguan mental, yaitu dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan perkuliahan yang kita jalani pada saat ini. Itu pasti pernah mengalami namanya gangguan mental, ya, terutama dalam keadaan tugas-tugas yang banyak, pemberian tugas yang berat, itu juga dapat mengganggu mental kita semua, ya. Kemudian ketergantungan zat, ya. Dalam survei sekitar 3,6 juta orang Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021, ya. Dalam ketergantungan zat ini bukan hanya kepada ketergantungan pada narkoba, ya, ada juga namanya zat-zat yang lain seperti halnya contohnya rokok, ya. Merokok itu, di dalam merokok itu ada namanya zat nikotin. Nah, itu juga membuat kita kecanduan, ya. Sehingga kalau kata orang-orang yang merokok itu, kalau tidak merokok mulut itu rasanya masam, masam, kepala pusing, seperti itu, ya. Kemudian gangguan perilaku. Kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya perhatian dari orang tua, ya. Karena apa? Karena sering kita lihat bahwa anak-anak jalanan, orang-orang nakal tersebut, kebanyakan mereka tidak memiliki perhatian yang lebih dari orang tua mereka. Sehingga begitulah cara mereka mencari perhatian. Sehingga buat kenakalan,
buat hal-hal keonaran. Apalagi sering kita lihat paling banyak itu di kota-kota besar tuh, banyak kita lihat berita-beritanya bahwa kenakalan itu sudah dari umum sampai ke tempat yang khusus ya sifatnya. Gitu seperti halnya klub-klub malam itu banyak sekali ya. Kemudian eh faktor yang lain yaitu faktor teman. Nah, faktor teman sebaya ini ya. Jadi mereka tidak akan mengetahui hal-hal itu tanpa ada yang memberitahunya atau mengajaknya seperti itu. Misalnya um, pernah kata itu mengatakan kalau kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka kita akan ikut ikut kena harumnya gitu ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka keburukan itu bisa-bisa lama-lama menular kepada kita. Itulah fungsinya kita harus bisa membatasi ya. Berteman itu boleh, teman itu boleh banyak, tapi harus kita batasi mana teman yang baik dan mana teman yang kira-kira yang bisa mengajak kita ke dalam keburukan. Kemudian faktor lain yaitu lingkungan sosial. Nah, seperti ini lingkungannya ya. Gantung lingkungannya. Misalnya kita hidup di lingkungan kota itu berbeda dengan orang yang hidup di lingkungan pedesaan ya. Itu tingkah lakunya pun berbeda ya. Karena lingkungan sosial itu juga sangat mempengaruhi ya. Kemudian kita lanjut tahap-tahap intervensi rehabilitasi. Tahap pertama yaitu assessment, yaitu seorang profesional rehabilitasi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi individu, termasuk aspek fisik, mental dan sosialnya ya. Beberapa aspek itu diselidiki dulu atau diperhatikan dulu, diteliti dulu terhadap kondisinya, kondisi individu itu bagaimana ya. Kalau baik, kalau tidak baik itu di bagian mananya yang tidak baik. Kemudian perencanaan intervensi. Setelah melakukan evaluasi, tim rehabilitasi akan merumuskan rencana seperti apa, rencana intervensi seperti apa yang akan dilakukan ya, dilakukan selanjutnya untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang selanjutnya. Kemudian pelaksanaan intervensi. Setelah melakukan perencanaan, tahap selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan ya, dilaksanakan bagaimana perencanaannya tadi, itulah yang dilaksanakan ya. Kemudian setelah dilaksanakan dievaluasi, melakukan evaluasi. Tim akan melakukan evaluasi, menilai apakah ini berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka akan dilanjutkan mencari jalan keluar selanjutnya. Kemudian pemulihan dan reintegrasi ya. Individu diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif. Ya. Setelah tahap-tahap intervensi rehabilitasi ini, berharap atau seorang yang tim rehabilitasi berharap bisa membuat individu ini diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif. Ya. Kemudian tipe intervensi rehabilitasi. Ada beberapa tipe, yaitu pertama intervensi medis, kemudian intervensi psikososial. Kalau intervensi medis ini meliputi pengobatan ya, terapi fisik. Ya, merupakan terapi fisik untuk mengatasi gangguan fisiknya. Sedangkan terapi intervensi psikososial ini berfokus pada aspek mental dan sosial individu. Ya, dia lebih ke dalam mentalnya gitu, dalam pengobatannya itu ke mentalnya. Ya. Yaitu bisa dengan menggunakan atau melibatkan konseling dukungan kelompok dan program pendidikan atau bisa menggunakan konseling individu juga. Ini macam-macam teknik intervensi rehabilitasi. Seperti tadi, ini pembacaannya lagi. Pertama yaitu terapi fisik, yaitu fokus pada pemulihan fungsi fisik melalui latihan dan aktivitas fisik yang terarah. Kemudian terapi okupasi, yaitu membantu individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Kemudian konseling individu. Jadi konseling individu ini kita melakukan konseling langsung kepada orangnya gitu. Langsung kita konseling.
yaitu langsung berbicara, saling tatap muka. Cuman biasanya konseling individu ini cuman 2 orang anggotanya, yaitu konseli dengan konselornya langsung 1 orang gitu. Kemudian terapi kelompok. Nah, sedangkan yang kelompok ini dia lebih ke mencakup orang banyak gitu, secara orang banyak berkumpul, jadi kita membahas atau membantu sama kelompok ini, membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 1 orang individu, ya, dengan cara saling mendukung satu sama lain. Kemudian tantangan dalam intervensi rehabilitas pertama yaitu tantangannya tentang stigma sosial yang melekat pada individu yang mengalami masalah tertentu. Yaitu kita ketahui bahwa stigma itu tuh sangat berpengaruh, ya. Sangat berpengaruh terhadap individu. Kalau orang sudah stigma atau memiliki pendapat bahwa pandangan bahwa orang ini memiliki sifat seperti ini, itu bisa membuat masalah mental baginya, ya. Kemudian keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini adalah layanan terapi rehabilitas, ya, itu masih kurang terhadap masyarakat ini, ya, sehingga masyarakat tuh banyak yang kurang mendapatkan layanan dalam penyelesaian masalah mereka, ya. Kemudian kurangnya dukungan sosial. Nah, ini sangat berpengaruh sebenarnya ini. Dukungan dari keluarga itu sangat berpengaruh terhadap mental dan keadaan seseorang, ya. Misalnya dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat. Apalagi kalau keluarga sudah tidak peduli, teman tidak ada, masyarakat juga mengucilkan, itu bisa-bisa kadang membuat orang berbuat yang tidak-tidak, bahkan bisa membuat orang bunuh diri, ya. Kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi yaitu bahwa intervensi rehabilitasi merupakan aspek penting dalam membantu individu yang mengalami masalah fisik, mental, atau sosial untuk kembali berfungsi secara optimal. Dengan memahami pengertian tujuan, metode, dan tantangan dalam intervensi rehabilitasi, kita dapat merancang program yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Intervensi rehabilitasi dapat memberi dampak positif yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Mungkin cukup itu pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa materi yang saya berikan. Ya, kalau ada kurang, mari sama-sama kita belajar lebih lagi. Ya. Kemudian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.